Halo Sobat Ngobraser. Jumpa lagi dengan Indra Uno di sesi ke 414. Bener gak tuh? Oh ya benar. Kali ini tamu kita adalah teman-teman dari OKOC Syam Tuban. Nah, sambil kita nunggu yang lainnya pada datang, kita nyalain monitornya dulu. Ya, kita nyalain monitornya dulu. Terus kita nyalain yang satu ini. Terus kita makan es krim dulu. Amin. Junaidi Wijaya Kusuma, sehat selalu. Amin. Sama-sama ya. Salam dari Aceh, Andra Nastasya. Waalaikumsalam. Ada Ololo Habari, Lukman Munoarfa. Baik, Om Jul. Ini ada yang usaha mikro kecil yang bikin apa nih? Coklat, es krim. Oke. Dari Retno Sugiyarti. Retno. Kok ada etnya? Etno apa Eno nih? Pak Indra, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sama-sama ya. Saya Retno, dulu waktu Pilkada Wagub Jakarta saya pilih Pak Sandi Uno. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya ingin bertanya terkait program OKOC Pak. Apakah ada sejenis bantuan modal? Apakah modal yang diberikan itu harus dikendalikan, dipinjamkan, atau diberikan? Oke, cara kerjanya itu adalah kalau di Jakarta nih, itu daftar di Jakpreneur. Jakpreneur sama aja dengan OKOC, tapi Jakpreneur itu hanya khusus DKI Jakarta. Nah, habis daftar, habis itu ikut pelatihan, pendampingan, terus dilengkapi izin dan seterusnya. Ada 7 tahap. 7 tahap itu kalau dijalanin semua tuh 6 bulan udah kelar. Nah, baru di tahapan yang terakhir ada namanya akses permodalan, Mbak Retno. Jadi akses permodalan itu datangnya bukan yang pertama untuk memulai usaha, tetapi permodalan itu untuk mengembangkan usaha. Usaha hanya bisa berkembang kalau pondasi usahanya kuat. Pondasi artinya apa? Ilmunya ada, pengalamannya ada, skillnya ada, baru dikasih akses terhadap permodalan. Ya, kalau di DKI itu akses permodalannya adalah Bank DKI, ya ada syariahnya juga. Jadi modal itu, ingat, modal tidak boleh berkurang. Prinsipnya sama seperti wakaf. Nilai wakaf itu tidak boleh berkurang. Kenapa? Kalau modal berkurang artinya usahanya sedang turun. Dan satu waktu kalau modal habis, usahanya berhenti. Kalau nggak ada masukan modal lagi. Jadi nggak main-main. Modal itu nggak boleh berkurang sedikit pun. Dari bulan ke bulan bahkan harus bertambah. Kenapa? Karena modal, apalagi modal yang dipinjamkan, itu harus dikembalikan. Jadi terjawab ya, kenapa baru di tahap terakhir ada akses terhadap permodalan. Karena kalau ibarat rumah itu
pertama kali dibangun itu adalah pondasi, habis itu pilar, baru atapnya. Atap ini analoginya beban buat rumah. Sama juga dengan modal. Modal itu analoginya adalah atap di sebuah rumah yang dia beban untuk usahanya. Kalau nggak kuat pondasi dan pilarnya, wah, goyang-goyang dia begitu ditaruh modal ya. Gitu. Jadi pastikan langsung daftar di okoc.net. Terus nanti bisa pilih juga Jakpreneur sebagai komunitasnya. Udah itu terus ikuti tahapannya sampai tahap 7 ya. Oke, Mbak Retno. Keren, thank you. Om Juljul. Namanya emang Om. Oh, Om Juljul itu Julian. Apa kabar Julian? Udah ada barang baru lagi kah? Kabar-kabari dong. Prianto 2765, Mas Prianto, Pak Pro salam buat istri Pak Sandiaga yang lagi ultah, panjang umur, sehat selalu dan sukses buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Oke, yuk kita lihat yuk siapa yang akan hadir nih. Udah kelihatan belum? Coba ya kita lihat ya. Kok nggak kelihatan ya? Bentar ya. Wah, Batik Jedong, Madu Hidang dan Muhammad Zainal Mahmud. Udah hadir belum? Tunggu kita lihat ya. Batik Jedong ada, Muhammad Zainal ada. Oke, undang ya. Gila. Batik Jedong dan Muhammad Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara aman? Aman, Pak? Video aman? Aman. Cahayane aman? Aman. Oke. Soalnya kalau nggak aman, nanti saya nggak bisa lihat. Gelap-gelap gitu. Oke. Selamat datang di sesi ke-414 dari Ngobrol Santai. Untung saya dikunjungi oleh Mas Hadi. Kalau enggak Mas Hadi, sampai sekarang para anggotanya di OKOC Syam Tuban nggak bisa ngantri untuk ngobrol santai. Nah sekarang sudah muncul begini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, kita mau perkenalan pribadi dulu. Ini antara tamu-tamu saya udah pada kenal belum? Udah melalui grup lah. Ya, Pak. Satu grup. Belum tatap muka berarti ya. Iya. Belum. Oh, padahal satu kota ya. Betul? Iya, satu kota. Pak. Betul. Satu kabupaten cuma jauh jaraknya. Oh. Saya di perbatasan Kabupaten Lamongan. Oh. Oke. Saya sendiri di perbatasan, paling barat itu Kabupaten Tuban, perbatasan dengan Rembang, Jawa Tengah. Oh, jadi dari ujung ke ujung. Iya. Iya, betul. Oke, ini saya panggilnya apa nih? Mas Zain, Cak Zain, Bang Zain,
Pak Zain. Bang Zen gitu aja, enggak apa-apa, Pak Indra. Ojo, ojo. Kalau Bu apa kalau Bu Nyai Khoriah itu Nyai itu, Bu Nyai itu, Pak Indra. Bukan, bukan, bukan. Oh bukan. Dia memangku pondok pesantren itu. Oh iya ini Ning panggilannya kalau itu di pesantren Ning. Ning Iya. Khair. Betul ya? Ning Khair, Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita mulai dengan perkenalan pribadi dulu dari Ya. urutan datangnya. Urutan datang itu sebelah sini dulu, baru sebelah sini. Jadi silakan Mas Zain, habis itu Ning Khair. Atau Oke, jangan-jangan siap. lagi Gus Zain ya, bukan Gus Zain. Tapi kalau saya punya usul itu Bu Nyai Khoriah itu senior saya. Ladies please lah. Oke, kalau sudah dipersilahkan urutannya dibalik, silakan monggo. Jadi Ya, oke. perkenalan Senior pribadi, saya hobi itu. apa, ya, Iya. aktivitasnya apa dan seterusnya. Silakan Ning, silakan Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairia, lahir di Tuban pada tanggal 13 Februari 1975. Sudah hampir kepala 5, Pak. Iya, masih saya udah on the way to kepala 6. Oke. Saya basicnya dari pendidikan, guru, dari mulai kita pendidikan mulai PAUD, TK sampai saya ada madrasah ibtidaiyah, itu dan saya mempelopori pendirian PKBM yang makanya di belakangnya itu ada PKBM itu Pak, nanti asal usulnya nanti kita ceritakan ada kenapa Badik Jedong ada PKBM-nya. PKBM itu yang menyelenggarakan kesetaraan bagi mereka-mereka yang belum beruntung di dunia formal, di pendidikan formal, kita fasilitasi untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Saya sudah mempunyai 3 anak yang sudah dewasa, terakhir sudah kuliah semester 1, sudah punya cucu Pak, cucu 1 hampir usia 3 tahun. Masya Allah. Tetap berjuang. Okay. Saya tinggal di Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, yang berbatasan dengan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Mungkin kalau Pak Zainal berbatasan dengan Rembang, Jawa Tengah, tapi saya berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Bahkan jarak ke Tuban, ke Lamongan, dan bahkan ke Bojonegoro itu hampir sama, selisihnya pun tidak jauh. Saya ada di pinggiran di Kabupaten Tuban. Mungkin hanya itu Pak yang bisa mungkin kami ceritakan tentang pribadi saya. Kalau saya sih sampai sekarang masih guru swasta yang masih aktif mengajar sampai sekarang. Mungkin Pak Zainal juga ya Pak. Tapi usianya mungkin jauh dari saya Pak. Saya S1-nya ada di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Waktu itu masih IAIN Pak, belum UIN. Ambil fakultas Bahasa dan Sastra Arab. Nggak nyambung ya Pak ya dengan Badik ya, Bahasa dan Sastra Arab. S2-nya saya ambil di Unisla dekat Pak, di Lamongan, ambil manajemen pendidikan Islam. Itu yang mungkin bisa kami ceritakan. Monggo, mungkin saya satu rumah mungkin ya dengan Pak Zainal di organisasi. Kita juga aktivis dan alhamdulillah sampai sekarang saya juga masih aktif di Muslimat, di UPSIS, di IKPMI. Ini satu atap dengan Pak Zainal. Saya aktif memang di organisasi-organisasi, bahkan di UMKM ini barusan alhamdulillah saya diajak gabung sama Pak Hadi, dan alhamdulillah produk saya juga sudah nyampe ke jenengan. Terima kasih Pak, kemarin sudah dipromosikan. Mungkin itu Pak, perkenalan secara pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi Nah, giliran saya ini ya. wabarakatuh. Saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi Eh, wabarakatuh. untuk Pak Indra khususnya, kemudian senior saya Bunyai Feria. Perkenalkan, nama saya lengkap Muhammad Zainal Mahmud. Untuk kesibukan sehari-hari sama dengan Bu Feria, termasuk juga pendidik. Cuman kita sama-sama aktif di dunia sosial juga dalam satu naungan. Cuman saya bergelut di UMKM itu juga atas inisiasi dari senior Mas Hadi Suna. Mungkin dia tahu potensi untuk memegang di bidang kerajinan. Jadi kalau saya dipercaya untuk dalam struktur OKOC itu dibawahi bidang kriya atau kerajinan itu. Kemudian untuk pendidikan saya itu pertama itu bahasa Inggris. Kemudian sekolah lagi di PGSD UT, dan saya mohon doa restu hari ini juga menempuh S2. Ya, semoga aja dari usaha UMKM atas sang inspirator Pak Indra ini mampu mengantarkan saya sukses semuanya, gitu, sehingga mampu mengangkat produktivitas UMKM wilayah lokal khususnya Tuban. Nah, kesibukan soal UMKM sih sebenarnya hanya sebatas kesibukan, sehingga karena seni itu saya juga suka, yang mampu menelurkan beberapa produk khususnya lampu hias itu. Dan mohon maaf Pak Indra, untuk yang sebagai cindera mata ke itu belum sampai. Cuman paling enggak saya dikirimi sebuah foto yang paling ganteng lah, sehingga saya dapat mengukir yang lebih enak gitu, lebih jos bahasanya begitu. Nah, di OKOC sendiri saya itu barusan, cuman nggak tahu Mas Hadi kenapa saya disuruh pegang untuk bagian ketua kerajinan pun nggak tahu Mas Hadi gitu. Dan kemudian kemarin itu juga dipercaya maksudnya besok minggu keempat ikut ngobrol sama Mas Indra lah, saya bilang siap, gitu aja. Gitu aja Pak Indra, terima kasih. Nanti dilanjut ngobrol-ngobrol yang lain. Oke, mantap nih. Wah, keren-keren. Jadi ada tadi Ning Hoir ternyata MAG. MAG. gelar lama. Master. Hah? Gelar lama itu. Menandakan kalau usianya sudah lanjut. Jadi tadinya saya kepengen ngobrol-ngobrol aja, nanya-nanya aja soal agama gitu. Ya, tapi ngobras ini kan objektifnya mempromosikan usaha masing-masing. Jadi satu waktu ada lega gitu, mau bicara dengan Ning Hoir juga dengan Mas Zain, ini dua-duanya kan jebolan master S2. Wih, mantap. Jadi bisa ngobrol macem-macem. Oke. Nah, yang ditunggu nih kalau di acara ngobras itu adalah promosi usaha. Oke, siap. Nah, kalau promosi usaha itu isinya apa sih? Isinya apa sih yang dijual, belinya di mana, harganya berapa, boleh nggak kolaborasi dengan teman-teman yang lain, dan seterusnya ya. Jadi siapa yang mau duluan?
Mas Ning Hoir dulu. Oke, siap. Oke, Neng Khair dulu. boleh. Kalau kalau Ya, urusan promosi harus gercep sergep sergep. Cuman kita samian wa terima ta'atan aja karena kasih. biasa posisinya neng gitu. Bunyai juga. Oke, Terima jadi kasih Pak Indra waktunya. Eh, Bapak Ibu sekalian, ini kan promo ya. Bapak Ibu promo sekalian, promo. iklan mau lewat. Iklan mau lewat. Yang saya pegang ini adalah produk dari Batik Jedong Widang. Batik Jedong Widang itu bisa memproduksi batik yang kalau foto dan aslinya pasti bagus aslinya. Yang pasti eh, Anda bisa memesan itu sesuai dengan keinginan. Artinya dengan keinginan, motif bisa dipilih, bisa request, bahkan bisa ditulis sesuai dengan kebutuhan. Seumpama ini Pak ya, seumpama kalau mau eh, kayak sekolah atau instansi, langsung Pemkap Tuban gitu, pemerintahan Kabupaten Tuban itu langsung bisa kita aplikasikan di batik. Bahkan kami sekarang sedang memproduksi seragam guru TPQ yang di bawah naungan Mabin Langitan, Nahdiyah Mabin Langitan itu 2.500 yang sekarang sudah alhamdulillah sudah terselesaikan 2.000 sekian, masih kurang dan insya Allah ini juga mau nambah lagi. Alhamdulillahnya juga Batik Jedong tidak pernah mempunyai stok, Pak. Artinya kami setiap kami produk alhamdulillah terbeli dan terjual habis. Bahkan setiap ada pemesanan kami yang tidak bertuliskan identitas itu biasanya kami tetap menambah 5 sampai 7 untuk stok kami sebenarnya atau untuk berjaga-jaga kalau pemesan nambah lagi. Tapi karena kami tidak punya stok, jadi kalau ada orang beli ya itu yang saya suguhkan terus terbeli dan akhirnya kadang-kadang kami tidak punya stok sama sekali, yaitu. Ini Nah, di motif-motif itu sendiri kami juga melayani cap dan juga tulis. Kalau tulis kita agak lama Pak prosesnya. Tapi kalau cap insya Allah sehari kita bisa produk 10. Monggo dipesan. Harga mulai 150.000 nanti sampai tinggal jenis kainnya. Kain paling rendah adalah jenis prima. Nanti sesuai dengan harga bahannya, nanti harganya juga disesuaikan. Bisa langsung ke kami juga menerima reseller ya, monggo yang mau reseller produk kami. Oke. Jadi kami tidak menutup reseller, monggo karena kami juga ingin membangun perekonomian secara luas, jaringan yang luas, monggo nanti kita ada harga khusus untuk reseller. Terima kasih. Iya, terima kasih. Wah, Oke, ini terima kasih sama-sama. Giliran saya nih. iya Halo boleh. semuanya, saudara-saudara saya se-Indonesia, khususnya para pengusaha-pengusaha perhotelan, perumahan, maupun rumahan yang lain. Perkenalkan, saya dari owner Elbar Kahlights. Ini mau mempromosikan produk-produk kerajinan berupa lampu hias, dan ada beberapa macam motif sesuai dengan keinginan. Di antaranya kaligrafi, kemudian motif gores atau lukis, kemudian ada kartun, ataupun yang lain sesuai dengan keinginan daripada peminat kerajinan lampu hias. Perlu diketahui, harga-harga bisa dilihat melalui WhatsApp saya, ataupun melalui Google bisnis saya, ataupun Instagram saya, bisa cacat gitu aja. Harga reseller bisa kita bersedia, cuman keinginan saya nanti kita bisa mengarah pada pengusaha-pengusaha hotel maupun yang lain
sehingga kita bisa dropship ke sana untuk kerjasama, reseller, promosi ke semua lini sehingga mampu mengembangkan produk-produk saya dan teman-teman sekomunitas saya. Terima kasih, gitu aja Bang Indra. Oke, ini saya lihat tadi saya tanya dulu sama Ning Hoir nih. Itu Ya, nama Jedong itu apa ya? Dari mana? Jedong ini namanya bukan mau nyadap siapa-siapa Pak ini. Ini adalah pendiri Desa Widang. Oh gitu. Pendiri Desa Widang. Kalau orang Widang namanya danyangnya orang Widang. Danyangnya Desa Widang itu Mbah Jedong. Jadi kita daripada bikin nama yang susah, ya sudah Mbah Jedong aja pakai nama. Ala barokah. Amin. Amin. Ya. Amin, amin, amin. Oke. Jadi Jedong itu adalah sosok yang mendirikan Desa Widang. Ya. Tahun berapa tuh? 1800. Ada kamu duduk. Cek. Suara saya kedengeran? Kebetulan hujan Pak di sini. Oke. Oke, batik Jedong. Waduh, enak itu kalau ngomongnya batik Jedong. Mantap. Oke, kalau sekarang pengrajinnya ada berapa, Ning? Pengrajinnya ada 8. Oke, dan motif-motifnya motif lokal atau motif apa? Motif ini kalau lokal Tuban enggak Pak, saya mohon maaf menghindari motif yang mirip dengan Tuban karena saya sebenarnya ingin menciptakan motif sendiri yang ini menjadi khas batik Jedong. Jadi kalau batik Tuban itu kan pasti ada durinya gini, daun yang berduri-duri itu. Dan saya kebetulan menciptakan beda dengan batik yang di Tuban. Bahkan pewarnaan juga kami beda, sangat beda jauh karena memang tekniknya itu juga tidak sama. Kalau Tuban batiknya kan dicelup kayak yang dipakai Pak Mas Zainal nggih. Mas Zain itu batik Tuban Mas Zain? Ya. Nggih. Ya, batik Tuban itu kan dicelup. Jadi warnanya tidak bisa secerah warna batik saya karena memang batik saya pakai kuas Pak. Jadi kita kayak dilukis gitu. Jadi selembar itu pingin warna apapun bisa. Warna merah, hijau, kuning, ungu jadi di satu media itu dari satu kain itu bisa. Jadi kalau di Tuban batiknya kan nggak bisa. Saya sendiri belajar batik sedikit demi sedikit sebenarnya di Tuban itu. Kalau minta warna merah sama hijau, kalau dicelup kan nggak bisa. Jadi akhirnya nggak jadi merah dan hijau, jadi coklat. Kan karena perpaduan antara hijau dan merah itu jadi coklat. Kalau batik saya warna apapun bisa, karena kita pakai colek kayak dilukis. Oke, jadi dia bukan celupan tapi lukisan gitu ya? Dicolet, nggih, dicolet. Oke, baru tahu saya tuh. Tapi tetap pakai malam gitu tetap ya? Iya, ya pakai Pak, karena malam itu kan nanti untuk pembatas warna itu biar tidak nyampur kan di malam. Pagarnya itu kan malam. Iya. Oke, wah mantap. Baru tahu nih. Ada teknik selain mencelup itu ternyata dilukis ya. Masya Allah. Oke, sebelum ke Mas Zain, ini saya mau sapa-sapa dulu. Ada beberapa yang ngechat di sini. Ada Ica, Alisa Noya, apa kabar? Oh, Bu Hajah Khair salam dari Junaidi Wijaya Kusuma.
Nah, itu dia ya. Terus, Sesama orang Widang itu Pak. oh sesama orang Widang. Masya Allah. Supporter itu. Saling saling support. Oke. Alhamdulillah baik Ica. Terus, oh informasi dari Winnie katanya setiap hari Senin di bulan November itu slotnya OKOC Syam Tuban. Keren banget. Berarti habis itu bergilir. Ya bergilir. Karena supaya yang lain juga kebagian. Oke. Terus ada ini nih Mas Hadi. Malam jangan lupa minum madunya Lintang. Ada nggak di sini? Kak Ono Mas Hadi. Habis. Madunya Lintang habis. Berarti itu Minta dikirim itu. itu kode keras, kode keras. Wah, di sini ada Mbak Dini dari OKOC Forever di kota Depok. Bukan Depok Jogja, tetapi Depok Jawa Barat. Iya Din, ini S2 semuanya. Dini mau ngambil S2 Din. Tapi harus ngajar Din. Oke. Dari Tashudi Ahmad. Mantap Ning Hoir. Wah ini ada fansnya nih. Fansnya Ya. Ning Hoir. Dari Big Komunitas Nurul Iman. Tuban mantap katanya. Nah ini ada saudara kita yang perlu bantuan, kita doakan dulu. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, perluasan rezeki, ketabahan, kesembuhan, dan jalan keluarnya dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti silakan Mbak Atun DM saya. Oke, El Barkah Light. Oh, itu apa? El Barkah Light ya? Punyanya Mas Zain ya? El Barkah Light. Oh iya, siap. Dari Giliran saya, Neneng. Masya Allah. Nah, gini, kalau memang sudah pada giliran saya, jadi asal mula ini, Pak Indra, asal mula kenapa saya kasih nama El Barkah Lights, karena kita concern di pencahayaan, maka saya kasih nama El Barkah Lights dengan maksud semoga, artinya kan cahaya berkah itu. Nah, artinya apa? Usaha-usaha semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala, gitu aja. Kemudian sebenarnya usaha yang saya geluti ini belum begitu lama Pak Indra, kurun waktu mungkin ya hanya kurang lebih setahun aja lah, dan itu proses teknis itu saya sifatnya otodidak, dan itu saya pelajari dari teman-teman yang bergelut di bidang lampu hias. Jadi otodidak, belajar dari apa? Dari YouTube juga sih. Kemudian ini kan bahan dasarnya dari pipa PVC, Pak Indra itu. Dan saya melihat juga ada beberapa apa ya, limbah yang itu notabene daripada kebuang menjadi barang yang bisa dikatakan apa ya, dihargailah karena sampah, kemudian kita manfaatkan menjadi bahan-bahan yang itu bagus sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya di bidang kerajinan lampu gitu. Itu aja. Keren. Ini kalau jualannya lewat mana aja nih El Barkah Light? Sementara ini
ini memang begini Pak Indra, kalau memang kita ngomong usaha gitu kan, kalau menurut pribadi saya itu kan satu, sebelum kita usaha kan ada yang satu memang ada usaha sebelumnya kan gitu. Kemudian pasar, baru modal kan gitu. Nah untuk pasar sendiri ini sementara dari man to man gitu aja, teman-teman yang pesen, yang menarik, yang tertarik, kemudian di digital melalui WhatsApp gitu aja sama Facebook dulu. Instagram saya baru install dan itu pun untuk menemui Pak Indra gitu. Oh gitu. Iya. Masya Allah, keren, keren. Jujur Pak, itu jujur. Bagus, bagus. Nah, teman-teman, kalau Ya. mau bersinergi dengan Ning Hoir dan Mas Zain, silakan kontak. Kalau di DM dibales nggak nih sama Ning Hoir sama Mas Zain? Insya Allah. Jauh dibalas Pak. Tapi kalau misalnya mau tulis nomor telepon, boleh loh tulis di bawah situ. Ya, Ya. jadi selain DM bisa juga ditulis nomornya. Nah, berikutnya nih, berikutnya. Masih ada tambahan nggak promosi Ning Hoir dan Mas Zain? Ada yang mau ditambahin Oke. promosinya? Begini Pak Indra, ini kan sama-sama pelaku UMKM, harapan kita memang apa ya, harapan ini harus batas berharapan dulu. Eh, Pak Indra ini kan senior lah, saya anggap senior di bidang UMKM, kemudian promotionnya mungkin juga hebat juga kan gitu. Nah, harapan kita selaku pelaku UMKM itu ada semacam membuka jaringan, sehingga saya pribadi itu bercita-cita bagaimana caranya bisa masuk di dropship di hotel-hotel gitu, sesuai dengan lampu-lampu hotel itu kan macam-macam Pak Indra. Jadi saya pernah lihat-lihat di lampu-lampu hotel itu kayaknya karya kita itu nggak kalah dengan yang ada di hotel-hotel. Cuman bargaining harga itu aja yang perlu kita pertimbangkan, itu berapa permintaannya sehingga kita bisa negosiasi. Nah, kita bisa masuk ke dropship ke situ. Cuman bagaimana cara bisa masuk itu yang kita belum bisa membuat jaringan ke situ. Itu makanya promotion kita bisa negosiasi dengan menjaga kualitas yang bagus, dengan harga terjangkau, sehingga enaklah kita sama-sama pelaku UMKM bisa berjalan bersama-sama. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau saya udah lihat ada beberapa produk serupa, tetapi memang kuncinya kalau di lampu itu ada di salah satunya ya, kuncinya tuh ada di finishingnya. Ya, ada di finishingnya. Karena kalau finishingnya polos itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau mengikuti apa yang lagi tren saat ini, yang lagi hits saat ini. Ya, jadi itu kalau yang pipa ya, khususnya yang pipa, yang paralon itu. Paralon. Itu yang paralon itu yang ngukir itu Mas Zain sendiri, panjenengan. Iya. Masya Allah, luar biasa. Itu berapa lama bikinnya kalau satu lampu itu? Kalau kita sehari full ya, itu mungkin baru bisa jadi satu, karena kita kan sifatnya manual. Pakai alat mini grinder itu untuk gores-gores. Jadi kalau pengen maksimal ya terkadang ya sampai 2 hari gitu, tergantung tingkat kerumitannya gitu. Yang paling lama itu sistem gores, nggak tembus itu Pak Indra, karena sifatnya lukis. Jadi sesuai dengan hanya gores-gores gitu aja, nggak sampai tembus. Gitu. Oke. Saya belum pernah lihat tuh yang gores-gores itu. Kalau gores itu apa selain di paralon ada di mana? Di kaca juga? Jadi semuanya bahan dasarnya dari paralon. Itu pernah saya mohon maaf,
Bang Sandi itu pernah saya kirimin, saya kasih cenderamata itu. Cuman file video saya sama foto-fotonya itu kehapus gitu. Jadi saya nggak bisa mengupload di postingan Instagram. Saya cari-cari sudah kehapus semua. Waduh, kok iso? Lah kok iso? Berarti nggak disimpan di cloud. Di cloud. Nggak kesimpan di cloud. Kalau disimpan di cloud masih ada. Mungkin ada ya. Tapi kalau yang bingung pakai cloud, saya sarankan pakai kayak WhatsApp itu ada namanya Telegram. Tahu? Pernah dengar nggak Telegram? Iya. Nah, itu dia kalau nyimpen, bisa gede banget, bisa banyak dan gede. Jadi, dan dia itu otomatis nyimpen. Jadi sekalian chatting, sekalian nyimpen. Oke. Thank you. Ning Hoir, ada yang mau ditambahin sebelum Neveria, punya Neveria belum itu kelihatannya. Mau bercerita tentang asal mula batik ini, Pak. Oh iya, boleh. Monggo. Sebenarnya saya itu tidak mempunyai ilmu tentang membatik sebenarnya dulu. Saya cuma hobi dengan batik. Saya setiap lihat karya batik itu seneng aja. Batik sejelek apapun kata orang, bagi saya itu karya yang luar biasa. Saya sampai kalau ada Hari Aksara Internasional Jawa Timur, saya kan kebetulan waktu itu masih ketua forum PKBM Kabupaten Tuban, kan pasti datang ke sebuah kabupaten atau kota yang ditempati perayaan Hari Aksara. Nah, setiap stand dari seluruh Jawa Timur itu kan pasti ada batik, Pak. Itu setiap stand saya beli. Sampai saya bawa pulang itu 2 kresek merah yang besar itu. Hobi belanja, Pak. Dari tahun saya sering keliling seperti itu tiap tahun dari tahun 2012. Sebenarnya tidak lama saya menghambur-hamburkan uang untuk beli batik. Nah, setiap ada batik saya beli, bahkan saya pulang itu nggak pernah bawa oleh-oleh jajan, Pak. Saya bawanya ya batik, memang suka. Setiap lihat suka beli semua. Dari situ Allah itu mungkin, ini kok jajan aja, jajannya kok mahal gitu. Akhirnya saya mungkin digerakkan. Saya itu sebenarnya mendirikan PAUD, Pak. 2008 sampai tahun 2015 saya itu pusing lihat wali murid itu yang tidak ada aktivitas. Kami kan di desa, Pak. Jadi mungkin kesibukan para wali murid itu tidak ada. Jadi setelah dia masak kan pergi ke sekolahan, nungguin anaknya. Padahal anaknya itu di dalam ruangan. Dia hanya sampai saya sediakan gazebo untuk cangkruk para ibu-ibu muda itu. Dari situ saya pas lewat-lewat gitu, saya dengarkan itu obrolannya kok gibah terus ya. Ada temannya yang beli sandal jepit aja wis dirasani kan gitu. Sudah diomongin, diobrolin. Waduh, ini kok nggak produktif banget ya. Saya berpikir, aduh gimana ini mau dibikinkan aktivitas apa. Akhirnya karena saya adalah penyelenggara PKBM dan waktu itu yang bisa mengakses pelatihan hanya PKBM waktu itu. Jadi lembaga kayak PAUD kan nggak bisa, Pak. Kami ajukan ke BLKI Kabupaten Tuban tahun 2015, pertengahan 2015 kami diberi pelatihan membatik. Bahkan pelatihan membatik itu sendiri saya tidak ikut. Saya hanya memfasilitasi wali murid yang mau, dan bahkan wali murid yang mau kita ada kuota 16 waktu itu. Ada yang mau itu pun diolok-olok temannya, Pak. Karena kita mungkin ya setelah pelatihan itu mau ngapain, di Widang nggak ada batik dan lain sebagainya. Terus dari pelatihan itu cuma 15 hari. 15 hari itu mereka sudah bisa ngerti ini alat canting, ini begini. Akhirnya saya minta modal ke suami, Pak, waktu itu. Bi, tolong saya dikasih duit dong.
mau pakai apa? Mau main-main batik saya gitu. Mau main batik gimana? Udahlah saya dikasih duit. Untuk apa? Saya jelaskan bahwa ini adalah mungkin jadi peluang usaha yang bisa mengangkat perekonomian warga sekitar, bahkan wali murid kita, karena mereka sudah mau pelatihan. Dari tidak tahu sama sekali, sekarang sudah bisa menciptakan batik, walaupun hasil karyanya belum sebagus yang standar dijual gitu. Jadi akhirnya kami menyiapkan bahan-bahannya, dan mereka datang pun saya kasih uang bensin, Pak, waktu itu selama hampir 4 bulan. Itu tiap hari batik mereka, saya modali beli bahannya, saya yang beli bahannya minta dana suami tadi maksudnya. Nah itu saya tiap hari sampai hampir 4 bulan, mereka akhirnya bisa membatik tulis, Pak, waktu itu. Dan saya setelah batik itu sudah layak jual, waktu itu perkiraan saya itu sudah pantaslah dijual dari nol sampai bisa produk itu. Akhirnya setiap ketemu dengan teman saya itu, mobil saya itu pasti di belakang ada batik, Pak. Saya setiap ada pertemuan di Tuban, ada pertemuan di dinas dan lain sebagainya, pokoknya saya setiap keluar itu di mobil saya pasti ada batik, dan setiap ketemu orang itu saya kasih. Ini loh produk saya, ini produk wali murid saya promosinya dulu seperti itu, Pak. Jadi sampai di lingkungan kami, di organisasi kami, di NU itu, siapapun yang ketemu dengan saya kasih batik waktu itu. Padahal itu batik nekat ya, Pak. Dari nol nggak bisa apa-apa sampai bisa batik. Dan akhirnya alhamdulillah pesanan pertama itu dari teman juga di Bangilan, di Kecamatan Bangilan itu IGTKI Kecamatan Bangilan itu pesen pertama 104. Sampai sekarang saya masih ingat 2006 2015 akhir itu beliau-beliau IGTKI itu pesen, mungkin kasihan ya lihat saya kemana-mana bawa batik. Akhirnya pesen juga ke saya. Akhirnya pesen itu, waduh, saya langsung nelpon BLKI, Pak, ini gimana? Saya dapat pesanan. Lu iya tuh, Bu, beneran? Iya loh, saya kira sampean itu main-main. Waduh, sih kira sih main-main gimana, saya beneran. Terus akhirnya beliau datang, Pak, instrukturnya itu datang, kami diajari betul bagaimana meracik pewarna itu bisa jadi pewarna yang bisa digunakan. Ramuannya apa dan lain sebagainya, bahkan ya namanya lika-liku, Pak ya. Ya pasti ada salah yang harus kita buang dan korban berapa juta dan lain sebagainya, karena kita memang mulai dari nol dan memang modal nekat sebenarnya saya. Dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang pokoknya kita mondar mandir ya bawa batik. Kadang di Nyuwun Sewu di PC Muslimat Kabupaten Tuban itu batik neng hoir. Padahal sudah kita sama kan gedong ya. Tapi batik neng hoir nyebutnya. Kita pakai seragam batik neng hoir ya pertemuan yang akan datang lah gitu. Itu apa julukannya batik produk saya. Padahal saya sudah kasih nama jedong ya, Pak ya. Kenapa harus begitu nggak tahu. Lah, teman-teman saya yang di IAIN dulu, sekarang UIN itu, heran juga ketika saya promosi juga kan Pak ya di WAG itu, saya share gitu. Monggo-monggo yang mau pesan untuk seragam, Bapak dosen, Ibu dosen, kepala KUA dan lain sebagainya, yang namanya IAIN biasanya kerjanya di seperti itu, pegawai negeri PNS itu. Akhirnya ada juga yang pesan dari Mojokerto, teman-teman itu. Karena mungkin ya linknya ya dari teman-teman Pak sebenarnya. Kalau kita dari apa ya, kalau bahasa Jawa gepok tular, jadi dari mulut ke mulut. Alhamdulillah kalau produk batik saya nggak ngecap Pak ya, ini beneran, ini promo tapi iklan beneran, ini nggak bohong. Saya takut besok kalau ditanya malaikat di akhirat sana, weh kamu bohong. Kalau ditanya sekarang batiknya apa, sekarang bukan batik tulis tapi batik cap. Lu kenapa kok beralih cap, menurunkan apa ya Pak ya? Enggak, karena kita kalau tulis kosnya mahal, satu. Yang kedua karena pembuatan prosesnya waktunya lama, sedangkan pemesan itu pasti kita dikasih tanggal, Pak. Kita pesan 100, Bu, 100 pieces. Kapan jadi? Waduh, wong kita nyiptakan capnya aja belum. Capnya itu pesennya kan lama, Pak, karena memang ya, karena namanya batik ya, ruwet juga kan, lingkup-lingkupnya itu. Lah, kadang-kadang pemesan itu kan pasti sudah membayangkan bagaimana hasil batiknya dan lain sebagainya. Jadi akhirnya mereka itu pasti minta tanggal sekian harus jadi, sekian potong, sekian gitu. Jadi akhirnya kita beralih ke cap. Tapi kami tidak pernah membohongi mereka bahwa itu batik tulis, ini tulis, tidak pernah.
Kalau saya ditanya, bilang aja tulis, enggak, saya takut. Ini cap ya cap, kalau tulis ya tulis. Kalau tulis mahal, kalau tulis kita jualnya sampai 1 juta karena memang kosnya mahal. Satu lembar itu nggak bisa 3 hari selesai kan gitu. Jadi kosnya mahal. Jadi kita nggak bisa jual untuk murah karena kita tetap mempertahankan kualitas, kita tetap pilih bahan-bahan yang memang bagus. Jadi nggak pernah saya memang orangnya perfect Pak ya. Kalau kalau apa ya sekalian nggak mau lah karena ya sekalian basah gitu. Jadi kalau bagus ya harus bagus. Kita harus mempertahankan. Bahkan yang menjual bahan kami di Solo yang biasa kita beli Pak di sana bahan-bahan itu saya tuh nggak boleh beli bahan yang jelek itu nggak boleh Pak lah ini ada pemesan yang minta harganya rendah jangan Bu jangan diturunkan jadi saya tuh belajar bisnisnya juga dari beliau-beliau juga sebenarnya wong saya itu basicnya dari pendidik ya jadi basic untuk wirausaha sebenarnya mungkin Allah aja yang kasih jalan kita untuk masuk ke situ bisa alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa bertahan ada 8 pegawai yang setiap hari alhamdulillah masih bisa bekerja, masih ada pesanan dan alhamdulillah pesanan sampai sekarang juga masih lewat saya gitu. Belum pernah ada pesanan yang lewat dari mana gitu. Saya pinginnya itu pesanan lewat dari Facebook apa dari pun ada Pak. Misalnya langsung dari kenalan dekat-dekat gitu aja. Belum ada kita tapi pernah juga Pak ngirim di Lampung, Kalimantan, pernah. Itu juga dari teman-teman PKBM. PKBM kita kan pernah juga ada pertemuan yang skala nasional. Kita kan sharing-sharing, yang biasa Pak G, sharing-sharing dengan kegiatan kita kan memang kita harus ada vokasi. Vokasi yang ada di PKBM itu kan harus ada vokasi. Maka dari itu kan produk saya itu bukan ini Pak. Tulisannya kan pasti ada PKBM Darul Ulum Widang. Karena memang asal mula kita itu dari PKBM. Jadi karena pendidikan yang kami kelola, lembaga pendidikan yang kami kelola itu sebenarnya mulai dari playgroup, TK, Madrasah Ibtidaiyah yang SD itu Pak ya. Terus yang saya kelola itu ada PKBM, ada TPQ, ada Madin, dan pondok pesantren masih sedikit santrinya. Kalau kita belum punya lahan yang memadai untuk menampung banyak santri. Lah dari sini kami bisa mengembangkan ini itu dari berbagai warna. Padahal warna itu kan sebenarnya paten Pak ya. Ya kalau warna seperti ini harus kita oplos. Nah itu memang kita harus berinovasi. Jadi teman-teman kalau memang mau belajar usaha itu jangan takutlah inovasi, jangan takut rugi. Bahkan batik yang sudah rusak pun bisa kami inovasi. Contohnya seperti batik yang saya pakai ini, mohon maaf, ini sebenarnya ini adalah gagal produk Pak ini. Tidak sesuai dengan speknya, sebenarnya spek kami pinginnya batik begini, cuman nggak jadi waktu itu. Lah bahannya kadang bahan sutra kan eman. Jadi akhirnya saya berpikir keras, aduh ini sutra eman banget ya kalau nggak jadi kan gitu. Jelek jadinya Pak waktu itu, gagal produk. Jadi akhirnya saya modifikasi, akhirnya jadi seperti ini. Alhamdulillah dipakai juga nggak kelihatan kalau ini sebenarnya barang modifikasi. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya pegawai saya itu yang kerja pengrajin itu sebenarnya adalah mantan wali murid playgroup saya, Pak. Sebenarnya. Jadi tidak ada orang lain. Jadi mereka adalah orang yang ada di lingkungan sekitar saya, nggak jauh-jauh. Dan saya juga makanya kami tidak bisa menjual batik itu murah, mungkin lebih dari teman-teman itu lebih mahalan saya. Satu, memang saya menjaga kualitas, karena kualitas itu tidak boleh diturunkan, kan gitu Pak ya. Prinsipnya harus gitu. Kualitas itu tidak boleh diturunkan, kalau harga nggak nutut ya harus naik, kan gitu. Jadi sampai sekarang saya belum bisa naikkan harga karena mungkin pasar, tapi kalau kualitas tetap saya jaga sesuai dengan standar kami. Jadi pewarna juga kita tetap standar, walaupun nanti pewarna itu sekarang tidak sesuai dengan yang tidak seperti yang dulu atau
dulu kan belum bisa ngoplos jadi warna yang kalem-kalem. Dulu masih menyala-menyala, Pak. Warna merah ya merah gitu. Kalau sekarang kan sudah bisa merah yang salem, yang dusty pink dan apa itu. Alhamdulillah kita sudah bisa karena ya belajar terus-menerus. Kok banyak cerita, Pak, ya saya? Kok banyak cerita? Nggak denger, Wendra. Nggak ada suaranya, Pak, Pak Indra. Oh, sorry. Sudah. Namanya ngobrol santai atau banyak cerita. Ini nggak kroso ini udah mau 10 menit lagi mau habis. Jadi Iya. Jadi ada satu lagi yang saya mau tanya nih. Ada nggak hal yang mau ditanya oleh Mas Zain maupun Ning Hoir ke saya? Ya, jadi biasanya ini bagian dari coaching atau mentoring. Apakah ada yang mau ditanya ke saya? Silakan, Mas Zain. Ya, makasih untuk Pak Indra yang saya anggap sebagai sang inspirator lah. Kita yang ada di pelaku UMKM itu membutuhkan sebuah inspirasi. Bagaimanakah agar produk-produk kita itu mampu terjual lah, paling nggak mampu terjual secara target. Kemudian ide-ide promosinya, kemudian bagaimanakah langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga produk-produk kita mampu dinikmati oleh masyarakat luas. Syukur-syukur kalau bahasanya senior saya Neng Khairiyah itu mampu go internasional. Sekarang sampai pada digital marketing lah, go internasional. UMKM naik kelas gitu. Amin. Nah, ini kebetulan nih Mas Zain. Ini yang dari tadi ikutan komentar-komentar ini namanya Mbak Dini. Mbak Dini ini dia punya produk kuliner lidah sapi yang sudah diekspor. Ya, sudah dijual ke negeri tetangga. Dan ini menurut saya dia sudah punya sampai BPOM ya. Kalau batik mungkin bukan BPOM dan kerajinan lampu juga bukan BPOM. Tapi kalau makanan aja yang tersulit itu bisa diekspor, apalagi ini makanan cepat saji, saya yakin batik, jedong, dan El Barkah Light itu juga bisa mengikuti jalannya. Artinya apa? Artinya silahkan lihat di situ, Mbak Dini boleh nggak sharing-sharing nanti dengan Mas Zain sama ini langsung Ning Hoir ya. Jadi gimana caranya supaya ke sana. Nah, cara yang berikutnya adalah OKOC itu ada komunitas namanya OKOC Export. Nah, OKOC Export ini di Instagram. Ya, tinggal ketik OKOC Export. Nah, mereka membuka pelatihan setiap berkala untuk para pesertanya diantarkan langkah demi langkah supaya mereka bisa kirim ke luar negeri. Tuh, kata Mbak Dini, siap, Prof. Padahal di sini, kalau di sini saya dipanggil Prof bukan profesor ya, tapi provokator. Nah, gitu. Lebih cocok karena gelar atau bukan gelar, jabatan profesor itu kan jabatan akademik, jadi belum sampai sana. Nah, jadi tuh @OKOC Export udah diketikin sama Mbak Dini. Yang tinggal gabung gitu Pak Indra ya? Iya, tinggal gabung gitu. Boleh. Saya kalau di OKOC itu mendorong banyak teman-teman untuk bersilaturahmi juga dengan komunitas-komunitas lain yang ada puluhan bahkan ratusan di OKOC agar networknya
meluas, ya, Ya. terbuka gitu, sehingga informasi mengenai produk kita bisa lebih dikenal atau didapati oleh teman-teman yang ada di network kita. Ingat bahwa OKOC itu networknya udah bukan puluhan ribu tapi udah ratusan ribu. Nah, Oke, good, asal good. kita rajin ya, asal kita rajin memperkenalkan produk kayak persis kayak Ning Hoir tadi, kemana-mana bawa batik jedong udah itu dikasih-kasihin ke orang lain. Anggap aja promosi ya, jadi dari Sales, Pak. informasi. Iya, jadi dari informasi itu menjadi promosi. Kalau sudah ada promosi, nanti ada transaksi. Saksi. Sebelum transaksi bisa kolaborasi, bisa aksi, ya. Nah, supaya nanti bisa transaksi. Transaksi artinya apa? Fulus, cuan. Cuan. Gitu. Ada siapa? Ada cucu ya. Cucu. Masya Allah, luar biasa. Oke, nah itu sedikit ya, sekelumit yang saya bisa share ke Mas Zain. Semoga nanti bisa aktif ya, ikut OKOC Export atau nanti kontak Mbak Dini ya. Kalau dari Ning Hoir ada yang mau ditanya? Sama Pak sebenarnya. Gimana kiat-kiatnya tadi sudah dijawab dengan Pak Indra. Oke. Nah, karena ini sudah mendekati, bahkan sudah lewat. Nah, yang terakhir saya minta dari Mas Zain sama Ning Hoir, gimana kalau memberikan pesan-pesan ke teman-teman agar terus berjuang, dan dari pengalamannya sebagai kalimat penutup. Silakan Mas Zain. Terakhir nanti dari Ning Hoir. Ingat, sebuah usaha itu membutuhkan proses. Jadi pantang menyerah, sabar, dan teruslah untuk melakukan inovasi-inovasi baru sehingga produkmu mampu dikenal oleh masyarakat luas. Dan jangan pantang menyerah, gitu aja. Hingga mari kita satukan produk-produk UMKM kita untuk mengangkat produktivitas negara ini menjadi lebih makmur dan maju. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mantap itu. Mantap. Dan silakan Ning Hoir. Terima kasih. Orang itu bisa dikatakan sukses jika sudah pernah jatuh, bangun, jatuh lagi, dan bangun lagi. Itu namanya bisa dikatakan sukses. Karena kalau belum pernah jatuh dan bangkit kembali, belum dikatakan sukses. Masya Sip. Allah. Keren. Sukses itu kalau udah ininya benjol-benjol gitu ya. Benjol-benjol. Sembuh lagi gitu ya. Kan tetap ada semangat untuk bangkit, Pak, namanya. Iya. Masya Selalu Allah. berjuang. Ini saya berterima kasih banyak atas waktu yang diluangkan. Terima kasih, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Oke. Terima kasih, Mas Ben. Oke, terima kasih, Ning. Oke, teman-teman. Thank you for sharing, Din, dan teman-teman lain yang udah ikutan. Seblak rempah wawiwi. Coba lihat nih, seblak rempah wawiwi ini bukan. Numpang lewat. Set. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi saya bikinin video testimoninya ya. Oke, teman-teman, selamat istirahat. Sampai jumpa di IG Live yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.